Hey guys, how you doing? How you been? Kemarin gue sempat bikin video mau balikin Air Jordan 4 Fire Red. Dan gue bahkan memang udah sempat kontak Nike customernya untuk balikin. Kita udah janjian tanggal 11 Air Jordan gue akan dibalikin. Cuman setelah perdebatan dilematis, bicara sama temen, sesama sneakerheads, akhirnya gue memutuskan untuk nge-keep Air Jordan Fire Red gue karena beberapa hal. Kita hari ini mau ngobrol santai aja mengenai Air Jordan 4 karena Air Jordan 4 itu merupakan salah satu sepatu Air Jordan yang paling banyak di retro. Ya karena cerita di baliknya ya, selain Air Jordan 3, Air Jordan 1, Air Jordan 6 mungkin, karena Air Jordan 6 itu tahun 91 pas pertama kali Michael Jordan itu menang championship rings-nya. Udah sih, paling banyak di retro itu sih. 5 juga. Tapi yang paling menarik adalah Air Jordan 4 itu merupakan sepatu kedua Tinker Hatfield di dalam mendesain sepatu Air Jordan. Ya mungkin lo belum pada tahu ya, sebelumnya Jordan itu udah mau meninggalkan Nike. Jordan itu udah mau meninggalkan Nike dan dia itu mau join brand lain, kalau nggak salah Converse atau apa, gue lupa. Terus akhirnya Nike pada saat itu lagi lesu tuh, salesnya lagi lesu. Mereka tuh butuh sesuatu untuk nge-boost sale-nya, dan akhirnya mereka approach Tinker Hatfield, dan Tinker Hatfield bicara sama Jordan untuk mengconvince Jordan stay dengan Nike dan ya he did it ya dengan Air Jordan 3 Black Cement. Jadi Air Jordan 3 itu merupakan sepatu pertama Tinker Hatfield di dalam mendesain Air Jordan, dan kemudian sekarang Air Jordan 4 itu merupakan sepatu keduanya Tinker Hatfield dalam Air Jordan. Dan nanti gue akan cerita kenapa gue akhirnya nge-keep sepatu ini despite krisis dan beberapa defect yang gue temuin di dalam sepatu ini. Sepatu ini, Air Jordan 4 ini banyak mengambil inspirasi dari Air Jordan 3. Air Jordan 3 ini gue ada yang yang red cement. Kita akan coba bandingin sedikit. Jadi si Tinker Hatfield itu ketika dia menyusun konsep Air Jordan 4, dia itu mau move away dari luxury shoes menuju semacam performance shoe. Luxury shoes karena memang Jordan itu ketika Air Jordan 2 itu dia tuh kan kalau main basket tuh suka pakai kalung emas, dan Air Jordan 2 itu full leather tuh, semuanya leather. Terus ketika mendesain Air Jordan 3, Tinker Hatfield juga masih dalam pikiran bagaimana untuk meneruskan konsep luxury-nya. Makanya ininya leather, dan di sini ada elephant prints, dan ya lebih ke luxurious. Orang tuh ngelihatnya lebih ke oh it's leather gitu loh. Terus ketika dia mendesain Air Jordan 4, dia tuh mulai memikirkan gimana caranya moving from luxurious menjadi performance based shoe. Dan itu akhirnya pertama kalinya dia menggunakan plastic folded mesh ini, jaring-jaring ini. Sorry. Terus ini ada juga penyangganya. Ini juga untuk menunjukkan performance. Dan ini juga semacam lambang crown. Dan ini nih menariknya, dengan adanya ini lo tuh bisa 18 ada 18 cara unik untuk mengikat tali sepatu ini, dibandingkan dengan Jordan 3 yang cuman ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, udah gitu doang. Nah tapi Air Jordan 4 itu mengambil inspirasi dari Air Jordan 3 ini bagian midsole ya, ini tuh hampir sama tuh, ambil dari ini
tapi ininya dinaikin. Sih, tuh hampir sama. Di sininya itu agak naik, di sini agak naik. Terus kemudian ini juga sama, dia mengambil heelsnya itu sama seperti ini, tambahin ada ininya, ini crown, ini mahkota, crown, kemudian juga menambahkan flight, karena sebelumnya itu ada air flight tapi Jordan nggak pakai, dan akhirnya pertama kalinya menggunakan flight. Terus gimana caranya si Tinker Hatfield moving away dari luxury menjadi performance? Salah satunya adalah waktu itu pertama kali itu black cement Air Jordan 4 itu materialnya itu bukan leather, tapi materialnya itu lebih ke nubucks. Jadi kayak semi kulit, semi bludru kayak gitu-gitu deh. Dan itu pertama kalinya si Michael Jordan Air Jordan 4 itu ada material nubucks, dan akhirnya kesini-sini juga akhirnya banyak banget tuh yang menggunakan material nubucks. Oke, itu cerita mengenai si sepatu Air Jordan 4, dan sekarang gue mau cerita kenapa gue nge-keep sepatu ini, kenapa gue nggak ngebalikin sepatu ini ke Nike. Karena ini adalah retro paling OG-nya. Jadi ini sepatu dikeluarkan tahun 89. Waktu itu Michael Jordan lawan di playoff itu lawan Cleveland, dan udah sisa 3 detik. Skornya itu 100 buat Cleveland, 99 buat Bulls. Sisa 3 detik akhirnya si yang waktu itu yang jagain si Michael Jordan siapa ya? Gue lupa. Akhirnya gimana caranya sisa 3 detik Michael Jordan tuh dapat bolanya, nge-shoot yang iconic the shot, masuk, dan udah itu tahun 1989, makanya menjadi ikonik banget. Dan ini adalah produksi tahun 89, warna, desain tahun 89. Kemudian setelahnya Air Jordan 4 itu dirilis tahun 2006. Tahun 2006 itu dirilis, tapi bukan OG. Khususnya buat Fire Red ini, itu tahun 2006 tuh dirilis dengan nama Varsity Red. Varsity Red ini nih, warna merahnya itu lebih tua, lebih gelap. Ini juga lebih gelap. Ini berubah menjadi Jumpman logo, bukan Nike Air lagi, Jumpman logo. Terus ada satu lagi tambahan yang membuat para Jordan mania itu berang tahun 2006 itu, karena di sini tuh di heelsnya itu ada icon si Spike Lee. Jadi kalau kalian tahu tahun 2003 Jordan 3 sama Jordan 4, Air Jordan itu kolaborasi dengan Spike Lee, bikin komersial, dan itu turut ikut ngebantu salesnya Air Jordan 3 sama Jordan 4. Di Jordan 4 bahkan Spike Lee itu mereka bikin komersial bersama, dan Spike Lee itu memperkenalkan Air Jordan di The Next Best Things. Nih lu lihat aja nih, The Next Best Thing. Oke, jadi itu kenapa tahun 2006 Jordan 4 itu di retro, bukan OG ya, retro. Namanya Air Jordan 4 Mesh Spike Lee Edition. Di sini ada Spike Lee-nya nih, gue kasih fotonya nih, si Spike Lee Edition. Dan belakangnya tuh Jumpman logo, orang pada berang semua. Terus tahun 2012 di retro lagi, masih Varsity Red, sama ininya masih dark red, logo si Spike Lee-nya hilang, tapi belakangnya masih Jumpman logo. Sampai akhirnya 2020 sekarang ini keluar versi OG-nya. Versi OG-nya tuh ya warnanya udah bener-bener sama, Fire Red seperti tahun 1989, dan ada beberapa perbedaan dari Fire Red, Air Jordan Fire Red tahun 2020 dibandingkan dengan 2006 dan 2012. Apa aja? Yang paling ketara adalah pertama ininya nih. Nih, si netting, plastik nettingnya ini kalau yang di Fire Red 2006 dan 2016 ini lurusnya nggak sama. Jadi misalnya nettingnya kayak gini, ininya agak kesini nih. Jadi kayak tabrakan gitu loh. Nah ini udah segaris kan, si penyangga crownnya itu udah segaris. Itu salah satu yang membedakan. Terus kemudian ini si plastik nettingnya itu
dia tuh kayak dilem. Yang 2006 sama 2016 tuh kayak dilem. Tahun 89 sepatunya tuh kayak gini, agak loose gitu, yang bisa ya ada rongganya gitu loh. Memang seperti ini. Ini makanya dibilang sesuai tahun 89. Terus kemudian ini yang paling utama. Kembalinya logo Nike Air. Ini pertama kali semenjak tahun 1989. Jadi para Jordan sneakerhead collectors tuh seneng banget karena ini kembali lagi, dan ini bener-bener retro yang mirip OG. Dan di tahun 2006 dan 2012 tuh bawahnya juga Jamen, ini udah Nike Air ya. Jadi itu. Terus kalau misalnya di tahun 2006 dan 2012, kalau lu perhatikan bawahnya itu, ini nih stars, bintang-bintang, itu tipis. Ini sekarang tuh lebih 3D ya, lebih ketara, lebih keluar. Ini OG-nya tuh memang kayak gini. Beda sama 2006-2012 ya, itu lebih tipis, cuman kayak print gitu ya, kayak cetakan aja. Kalau ini bener-bener 3D keluar. Terus dalamnya juga sama. Kalau yang 2006 dan 2012 tuh Jamen logo, ini sekarang Nike Air juga. Udah sih kayaknya ya. Oh iya, yang 2006 dan 2012 itu ini ada lining ya, padding yang 2006 dan 2012 ini tuh agak tebel paddingnya ini nih. Dan warna merahnya itu keluar sampai sini, keluar sampai di sini. Dan ini yang 2020 bisa sama kayak OG-nya tahun 89 nih gini. Ya nggak kelihatan merahnya. Terus udah paddingnya lebih tipis. Udah, ini Air Jordan memang kebalik dari tahun 89, memang gitu retronya. Apa lagi ya? Itu sih yang sangat kentara, dan akhirnya memutuskan ini kan produk retro paling OG ya, paling menyerupai dari tahun 89-nya ya. Dan teman gue bilang sih, lo beli aja deh di Jakarta, lo ini balikin ke Nike, terus lo nanti gue beliin deh di Jakarta banyak. Cuman gimana ya, gue dapat barang ini dari Sneakers app, which Nike langsung. So ada rasa bangga karena ini launching ini nih, hype-nya tinggi banget, dan lo dapet di Sneakers app itu nggak semua orang bisa dapat, dan gue dapet di Sneakers app. Ada rasa bangga, itu yang pertama. Kedua ya asli dari Nike. Jadi ya gue bilang sama teman gue, nggak deh, gue keep barang gue. Akhirnya gue chat sama si Nike customer service-nya, gue batalin, dan ya udah akhirnya gue keep sepatu ini. Dan oh ya, satu lagi, perbedaannya adalah kembali ini nih, brand tag tahun 2006 dan 2012 itu mereka brand tagnya Jamen logo, ini sekarang kembali ke Nike Air. Dan ya itu aja sih. Dah itu aja, gue cuma mau cerita mengenai Air Jordan 4 sekilas, dan kenapa akhirnya gue memutuskan buat nge-keep ini, karena menurut gue ini adalah OG. Dan ini, warna ini lu pakai jeans warna biru, celana kaki, celana hitam, lu pakai trainer short, ini cocok, bagus. Satu lagi yang gue belum dapat itu adalah Air Jordan 4 yang Bread Edition. Nah, kalau Bread Edition itu ininya bukan leather ya, ininya nyubak hitam gitu, tapi bagus banget, holy grail banget buat gue untuk Jordan collector. Itu aja guys, thank you for watching, see you next time.